Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal identitas trigonometri pada Desmos pertemuan kedua. Pada slide apersepsi, Ibu meminta kalian untuk mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah memiliki beberapa identitas. Yang pertama, kita punya kosekan alfa itu sama dengan 1/sin alfa. Kemudian sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Tan alfa adalah sin alfa per cos alfa. Kemudian kotangan alfa adalah kosinus alfa per sin alfa. Kemudian yang nomor 6 ini kita menurunkan rumusnya ya, yang dari rumus Pitagoras itu, sehingga kita peroleh sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Atau kita bisa ubah ke bentuk lain dengan memindah ruaskan unsur-unsur lainnya ya, seperti yang kedua dan ketiga ini. Kemudian tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Ini bentuk lainnya, ada dua bentuk lain. Kemudian kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan 2 baris di bawah merupakan bentuk lainnya. Jadi ketika menggunakannya kita boleh menggunakan bentuk yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Kemudian untuk contoh pertama yang ditanyakan adalah ubahlah persamaan berikut agar bisa diselesaikan. Soalnya adalah min 3 kotangan kuadrat alfa dikurangi kosekan alfa dikurangi 1 sama dengan 0. Silahkan simak video penjelasan berikut. Untuk mengubahnya, kita perlu menyamakan terlebih dahulu variabelnya, karena ini masih berbeda, ada kotangan alfa, ada kosekan alfa. Ingat identitas yang kemarin, kita bisa mengubah kotangan kuadrat alfa menjadi kosekan kuadrat alfa dikurangi 1. Sisanya kita tulis kembali menjadi min 3 kosekan alfa dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian koefisien yang di luar itu kita kalikan menjadi 3 kosekan kuadrat alfa min 3 kosekan alfa dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Jadi 3 kosekan kuadrat alfa dikurangi 3 kosekan alfa dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, itu untuk penjelasan dari contoh pertama. Kemudian selanjutnya ada latihan 1. Ibu ambil sampel jawaban kalian. Untuk yang pertama ada soalnya 2 cos kuadrat theta ditambah sin theta ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana pengerjaannya? Berarti agar bisa diselesaikan, kita perlu mengubah salah satu variabel ya, agar hanya menjadi satu variabel. Yang mana yang bisa diubah berdasarkan identitas yang kita punya. Yang bisa diubahnya itu adalah cos kuadrat theta. Menjadi apa? Menjadi 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, kemudian unsur lainnya kita tinggal tulis ulang. Kita kalikan koefisiennya ke unsur-unsur tadi pengganti cos kuadrat theta, sehingga kita peroleh 2 dikali 1 itu 2. 2 dikali min sin kuadrat theta menjadi min 2 sin kuadrat theta ditambah sin theta ditambah 1 ya. Kemudian kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Kita tulis ulang negatif 2 sin kuadrat theta ditambah sin theta. Yang 2 ini bisa dijumlahkan dengan 1 sehingga hasilnya adalah 3. Nah, kita juga bisa mengubah ke bentuk lain dengan mengalikannya dengan negatif 1. Berarti menjadi positif 2 sin kuadrat theta dikurangi sin theta dikurangi 3 sama dengan 0. Bagaimana untuk yang nomor 2? Kita punya negatif 3 sekan kuadrat theta ditambah tan theta sama dengan 0. Berarti berdasarkan identitas yang kita punya, yang bisa diubahnya itu adalah sekan kuadrat theta diubah dengan tan kuadrat theta ditambah 1. Jangan lupa, karena kita punya koefisien negatif 3, maka kita perlu kali-kalikan ke komponen tadi pengganti sekan kuadrat theta, sehingga negatif 3 dikali tan kuadrat theta jadi negatif 3 tan kuadrat theta. Negatif 3 dikali 1 jadi negatif 3, kemudian ditambah tan theta sama dengan 0.
kita ubah penulisannya sehingga menjadi negatif 3 tan kuadrat theta ditambah tan theta dikurangi 3 sama dengan 0. Itu untuk yang latihan pertama. Di contoh kedua, soalnya adalah jika sin theta ditambah cos theta sama dengan A, hitunglah sin theta dikali cos theta. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, agar yang ditanyakan itu muncul, kita perlu mengkuadratkan kedua belah ruas sehingga bentuknya jadi seperti baris pertama ya. Sin theta ditambah cos theta dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Ingat kembali kalau bentuk kuadrat itu menjadi perkalian berulang antara sin theta ditambah cos theta dikali sin theta ditambah cos theta sama dengan A kuadrat. Hasilnya adalah sin theta dikali sin theta menjadi sin kuadrat theta, sin theta dikali cos theta, kemudian cos theta dikali sin theta nanti dijumlahkan sehingga hasilnya 2 sin theta cos theta. Cos theta dikali cos theta itu menjadi cos kuadrat theta. Ruas kanan masih tetap sama. Kemudian sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta bisa kita ubah menggunakan identitas trigonometri menjadi 1. Dan unsur yang lainnya tinggal kita tulis ulang, yaitu 2 sin theta cos theta. Ada yang bisa dipindah ruaskan. Ini yang 1 kita pindahkan ke kanan. Yang asalnya positif 1 pindah ke kanan itu menjadi negatif 1. Kemudian agar kita menemukan yang ditanyakan yaitu sin theta cos theta, maka ada yang perlu kita pindahkan lagi yaitu 2. Karena ini perkalian pindah ruas jadi dibagi sehingga hasil akhirnya itu sin theta ditambah, bukan ditambah ya, sin theta dikali cos theta itu adalah A kuadrat dikurangi 1/2. Ini hasil akhir untuk contoh kedua. Bagaimana latihan kedua? Pada latihan kedua kita punya soal tan theta ditambah sekan theta sama dengan B, maka nilai tan tetanya adalah, sebetulnya pengerjaannya sama seperti tadi ya, contoh kedua. Sama-sama perlu kita kuadratkan terlebih dahulu agar muncul yang mau ditanyakan. Nah, ini jawabannya, sampel jawaban dari yang teman kalian kerjakan. Jadi tan theta ditambah sekan theta dikuadratkan itu menjadi tan kuadrat theta ditambah 2 sekan theta tan theta ditambah sekan kuadrat theta sama dengan B kuadrat. Namun kalian perlu hati-hati ya, berbeda dengan contoh kedua, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta kan sama dengan 1, tapi tan kuadrat theta ditambah sekan kuadrat theta itu bukan sama dengan 1, sehingga perlu kita ubah terlebih dahulu. Sekan kuadrat theta menjadi 1 ditambah tan kuadrat theta karena identitasnya demikian ya, sehingga barulah ini ada yang bisa dijumlahkan, yakni tan kuadrat theta ditambah tan kuadrat theta menjadi 2 tan kuadrat theta. Sisanya kita tulis ulang. Ini boleh ditukar ya, sekan theta ditukar dengan tan theta sehingga jadi 2 tan theta dikali sekan theta sama dengan B kuadrat min 1. Min 1 dari mana? Ini. Yang positif 1 dipindah ruaskan menjadi negatif 1. Kita lanjutkan prosesnya. Ini kan sama-sama bisa dibagi 2 tan ya, sehingga 2 tan tetanya dikeluarkan atau difaktorkan. Dalam kurung tan theta ditambah sekan theta. Ini kalau kita kalikan pelangi kan 2 tan theta dikali tan theta itu sama dengan 2 tan theta kuadrat. 2 tan theta dikali sekan theta sama dengan 2 tan theta sekan theta sama dengan B kuadrat dikurangi 1. Tetap agar ke bentuk yang mau kita tanya yaitu 2 tan theta, berarti ada yang perlu diubah. Ingat soal yang diketahui, kalau tan theta ditambah sekan theta itu sama dengan B, maka tan theta ditambah sekan theta yang ini diubah menjadi B, sehingga 2 tan theta itu sama dengan 2 tan theta dikali B sama dengan B kuadrat dikurangi 1, sehingga tan tetanya itu yang 2 dan B nya ini dipindah ruaskan, yang asalnya dikali berarti jadi dibagi 2B, sehingga hasil akhirnya tan theta sama dengan B kuadrat dikurangi 1/2B. Itu untuk yang latihan kedua. Untuk yang contoh ketiga, ini perintahnya adalah membuktikan. Yang namanya membuktikan itu
Bisa berbagai macam cara. Ketika kalian punya cara yang berbeda, bagus berarti. Selama kita masih menggunakan aturan identitas trigonometri. Nah ya, cara yang ibu kerjakan adalah dari kanan ke kiri. Artinya kita modal yang kanan. Tujuannya itu adalah gimana caranya bisa menjadi yang ruas kiri. Atau secant kuadrat theta ditambah tan kuadrat theta. Itu ya. Nah, yang secant pangkat 4 theta dikurangi tan pangkat 4 theta, ibu faktorkan menjadi secant kuadrat theta ditambah tan kuadrat theta dikali secant kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta. Ingat identitas trigonometri, kalau secant kuadrat theta dikurangi tan kuadrat theta itu hasilnya sama dengan 1. Sehingga 1 dikali secant kuadrat theta ditambah tan kuadrat theta itu hasilnya sama dengan secant kuadrat theta ditambah tan kuadrat theta. Ini sudah sama dengan bentuk di ruas kiri, sehingga contoh 3 ini terbukti. Untuk yang latihan 3 ini mirip, cuman mungkin berbeda sedikit prosesnya. Ini merupakan sampel jawaban yang sudah benar menurut ibu. Jadi sama difaktorkan ya. Jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dikali sin kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta. Berarti ini mah membuktikannya dari ruas kiri, modalnya gimana caranya biar jadi ruas kanan. Tadi yang sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu kan identitas ya, sama dengan 1. 1 dikali sin kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta ya. Agar muncul bentuk seperti ruas kanan, maka sin kuadrat theta yang ini kita ubah menggunakan identitas trigonometri sehingga hasilnya jadi 1 dikurangi cos kuadrat theta. Kemudian kita jumlahkan dengan cos kuadrat theta dikurangi ya maksudnya, sehingga hasil akhirnya 1 dikurangi cos kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta. Cos dikurangi cos jadi negatif 2 cos, sehingga hasil akhirnya adalah 1 dikurangi 2 cos kuadrat theta. Terbukti ya, ini sama seperti yang di ruas kanan. Itu untuk latihan 3. Untuk yang contoh 4, yang di sini ditanyakan adalah ketika ada bentuk 1 per secant kuadrat theta ditambah 1 per kosekant kuadrat theta adalah berapa hasilnya? Kita ingat kalau misalnya secant kuadrat theta itu bisa kita ubah menjadi cos kuadrat theta, dan kosekant kuadrat theta itu bisa kita ubah menjadi 1 per sin kuadrat theta. Karena ini merupakan operasi pembagian pada pecahan, sehingga ini bisa saja diubah bentuknya menjadi 1 dibagi 1 per cos kuadrat theta ya, ditambah begitu juga yang ruas kanan ya, nanti kita sama prosesnya sama saja dengan 1 dikali cos kuadrat theta per 1, karena pembagian pecahan itu sama dengan perkalian, kemudian diubah pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Berarti yang kanan pun sama ya, yang sin, sehingga ini pun sama-sama jadi 1 dikali sin kuadrat theta per 1. Atau ibu tulis langsung di sini, jadi 1 dikali cos kuadrat theta itu cos kuadrat theta, dan 1 dikali sin kuadrat theta adalah sin kuadrat theta. Ingat, ini merupakan identitas trigonometri, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Untuk yang latihan 4, ini sama bentuknya, hanya yang berbeda di sini ada angkanya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti contoh 4. Ini merupakan sampel jawaban yang betul. Jadi yang diubahnya itu adalah secant kuadrat theta menjadi 1 per cos kuadrat theta. Kemudian kosekant kuadrat theta diubah menjadi 1 per sin kuadrat theta, sehingga hasilnya 3 dikali cos kuadrat theta ditambah 3 kali sin kuadrat theta. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 3 ya, sehingga difaktorkan atau dikeluarkan 3-nya dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ingat, ini itu adalah identitas sama dengan 1, sehingga kita bisa ubah sama dengan 1 ya. 3 dikali 1 sama dengan 3, hasil akhirnya 3. Untuk mengerjakan latihan 4 ini banyak cara, boleh seperti ini, boleh juga nanti si sin kuadrat tetanya diubah 1 min cos kuadrat theta misal, atau boleh juga nanti yang cos kuadrat theta ini yang diubah jadi 1 min sin kuadrat theta. Nanti hasilnya pasti sama,
sama dengan 3, begitu ya. Untuk yang contoh 5, bisa kita lihat soalnya itu adalah sin A dikurangi tan A per sin A dikali tan A sama dengan cos A dikurangi 1 per sin A. Ini membuktikan, arti yang namanya membuktikan itu ada berbagai macam cara. Cara pertama, kita ini caranya dari kiri ke kanan atau modalnya ruas kiri, bagaimana caranya bisa menjadi ruas kanan. Ibu mengubah tannya ini menjadi sin per cos. Begitu juga yang bawah ya. Tan yang bawah ini juga menjadi sin per cos. Kemudian karena ini pengurangan pecahan, kita samakan penyebutnya. Sin A dikurangi sin A per cos A itu penyebutnya atau KPK penyebutnya adalah cos A. Cos A dibagi 1 cos A kali sin A jadi sin A cos A. Kemudian cos A dibagi cos A 1 dikali sin A sin A. Yang bawah juga sama. Ini karena perkalian pecahan, kita tinggal kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini anggaplah ada angka 1 ya. Jadi sin A dikali sin A adalah sin kuadrat A, kemudian 1 dikali cos A itu jadi cos A, sehingga kita bisa membagi cos A yang di atas dengan cos A yang di bawah. Sama-sama bisa dibagi cos A, atau kalian sering menyebutnya dengan istilah dicoret. Sehingga hasilnya kita peroleh sin A dikali cos A dikurangi sin A per sin kuadrat A. Ini sama-sama bisa dibagi sin A, sehingga difaktorkan, sin A nya dikeluarkan, sin A dikali cos A dikurangi 1. Kan kalau kita kalikan pelangi, sin A dikali cos A itu adalah sin A cos A, kemudian sin A dikali negatif 1 itu merupakan negatif sin A, yang bawah tetap sin kuadrat A. Nah, ini kan sin A bisa dibagi sin kuadrat A yang di bawah ya. Kita bisa bagi salah satunya, sehingga hasil akhirnya adalah cos A dikurangi 1 per sin A. Terbukti. Kalau kalian punya cara lain juga silahkan. Sebetulnya ini bisa kita ubah menjadi cara berikutnya ya. Karena itu pengurangan pecahan, kita bisa pecah menjadi sin A per sin A kali tan A. Mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus ya, keterbatasan ini mengklik tan A gitu. Terus ini kan dikurangi tan A ya, sehingga kita bisa pecah jadi sin A per sin A dikali tan A dikurangi tan A dibagi atau per sin A dikali tan A. Sin A dikali tan A. Ini cara kedua, sama-sama modalnya dari ruas kiri ke ruas kanan. Ini kan ada yang bisa dibagi ya. Sin A dibagi sin A, sehingga 1 per tan A yang ini 1 per tan A dikurangi yang ini tan A bagi tan A jadi 1 per sin A. Kemudian setelah ini 1 per tan itu kan kotangan. Kotangan itu bisa kita ubah jadi cos per sin, sehingga kita punya cos A per sin A. Sin A yang belakangnya tetap ya 1 per sin A, sehingga ini kan sama penyebutnya, sama-sama sin A, sehingga kita bisa satukan menjadi cos A dikurangi 1 per sin A. Ini kalau pakai cara yang kedua. Jadi kalian mau memakai cara apapun, yang namanya membuktikan itu dibetulkan selama masih menggunakan konsep identitas atau konsep matematika yang betul ya. Jadi ini pun caranya terbukti. Kemudian untuk latihan kelima, ada soal buktikan sin B ditambah tan B per sin B dikali tan B sama dengan kotangan B ditambah kosekan B. Berikut adalah sampel jawaban yang sudah betul. Jadi mau bagaimanapun caranya silahkan ya. Ini sama mengubah tan menjadi sin per cos. Kemudian si sin per cos ini
Kalau yang atas dijumlahkan pecahan, yang bawah dikalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kemudian ini kan per cos B bisa kita bagi ya, dibagi. Caranya mirip seperti yang contoh 5 tadi ya, sehingga ibu penjelasannya agak dipercepat, sehingga sisanya adalah karena cos B nya sudah dibagi adalah sin B. Ini difaktorkan, ini kan sama-sama bisa dibagi sin B kedua ruas ini ya. Kalau kalian kali pelangi mah sin B dikali cos B jadi sin B dikali cos B, sin B dikali plus 1 jadi sin B per sin kuadrat B. Ini kan sin B bisa dibagi sin B yang di bawah, sehingga sin B ini dibagi, kuadratnya dicoret, sehingga sisanya cos B ditambah 1 per sin B. Ingat kalau cos B plus 1 per sin B itu bisa kita ubah atau kita pisah penjumlahan pecahannya menjadi cos B per sin B ditambah 1 per sin B. Jadi ini ada step yang mungkin terlewat. Cos per sin itu sama dengan kotangan dan 1 per sin itu sama dengan kosekan B. Itu untuk yang latihan 5. Untuk contoh ke-6, pertanyaannya adalah sederhanakan persamaan berikut. Jadi kita ubah ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kita punya 4 kosekan pangkat 4A dikurangi 4 kotangan pangkat 4A per kosekan kuadrat A ditambah kotangan kuadrat A sama dengan 4. Ini bisa difaktorkan menjadi 4 dikali kosekan pangkat 4A dikurangi kotangan pangkat 4A. Ini kan kalau dikalikan pelangi, 4 dikali kosekan pangkat 4A menjadi 4 kosekan pangkat 4A, terus 4 dikali negatif kotangan pangkat 4A menjadi min 4 kotangan pangkat 4A. Seperti itu. Yang bawah tetap bentuknya ya, masih sama. Kemudian sama dengan, karena ini pangkat 4, kita bisa faktorkan menjadi kosekan kuadrat A ditambah kotangan kuadrat A dikali kosekan kuadrat A dikurangi kotangan kuadrat A. Ini kalau kita kalikan satu-satu nih, kalikan pelangi, itu bisa menjadi bentuk yang di atasnya. Seperti itu ya, untuk mengecek apakah pemfaktoran kita sudah betul atau tidak. Kemudian karena ini bentuknya perkalian semua, kita bisa bagi yang kosekan kuadrat A ditambah kotangan kuadrat A dengan kosekan kuadrat A ditambah kotangan kuadrat A yang di atas. Karena bentuknya ini perkalian, jadi bisa dibagi, sehingga hasilnya adalah 4 dikali kosekan kuadrat A, ini sisanya ya, dikurangi kotangan kuadrat A. Nah, setelah seperti ini, kita bisa ubah yang kosekan kuadrat A menggunakan identitas trigonometri menjadi kotangan kuadrat A ditambah 1. Kemudian yang kotangan kuadrat A ini kan bisa dikurangi kotangan kuadrat A, sehingga hasilnya yang sisa itu adalah 1. Jadi 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Itu untuk contoh 6. Bagaimana dengan latihan ke-6? Latihan ke-6 masih soalnya menyederhanakan persamaan berikut. Kotangan X dikali tan kuadrat X plus 1. Berikut sampel jawaban yang betul. Dengan menggunakan identitas menjawabnya, tan kuadrat X plus 1 ini kan sama dengan sekan kuadrat X. Boleh diubah kotangan X itu menjadi cos per sin dan sekan kuadrat X itu menjadi 1 per cos kuadrat X. Ini kan sama-sama bisa dibagi cos X dibagi cos X yang di bawah ya, sehingga sisanya itu yang kiri menjadi 1 per sin X dikali kosin yang kanan menjadi 1 per cos X, sehingga hasilnya itu boleh menjadi bentuk yang paling sederhananya ya, 1 per sin X 1 per sin X dikali cos X dikali cos X. Atau kalau kalian mau ubah ke bentuk lain seperti yang teman kalian jawab itu, menjadi kosekan X dikali sekan X. Itu untuk pembahasan kali ini. Sekian ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.